Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika asik di masa pandemi COVID-19 bersama saya Ahmad Syafi'i. Mari kita sama-sama belajar berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tidak ada salahnya kita berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dan untuk yang muslim, mari kita sama-sama berdoa, ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan niat kita bahwa dalam rangka mencari ilmu sehingga mendukung kita menjadi anak-anak yang soleh. Selanjutnya, agar materi pembelajaran kali ini dapat diserap oleh pikiran dan kalian mudah memahaminya, tentunya kalian harus tetap fokus dan iringi dengan semangat. Baik, materi pembelajaran kita saat ini yaitu kita akan bahas mengenai barisan dan deret geometri. Ya, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kita akan mengenal barisan geometri. Yang keduanya, kita akan menentukan suku ke N pada barisan geometri. Yang ketiga, membuat generalisasi pada barisan geometri, artinya menentukan rumus umum ya pada barisan geometri. Yang keempat, kita akan menentukan jumlah N suku pertama barisan geometri. Dalam arti lain, kita akan menentukan deret ya, deret geometri. Yang kelima, tentunya aplikasi materi ini tidak akan bermanfaat ketika kita tidak mencoba mengaplikasikan ya dalam memecahkan masalah ya, yang berkaitan dengan barisan geometri. Baik, kita awali dengan barisan geometri. Barisan geometri yaitu barisan yang memiliki pola dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang tetap. Nah, ingat kata kuncinya, polanya dikalikan atau dibagi. Nah, pola ini pada barisan geometri disebutnya rasio atau perbandingan antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Bilangan pada urutan ke N biasanya disebut suku ke N. Ini sudah ya sekedar mengingatkan saja bahwa suku ke N itu simbolnya adalah UN. Misalkan begini ya, kalau punya urutan bilangan. Urutan pertama, misalkan bilangannya adalah A, ya. Suku disebutnya itu suku pertama atau U1. Karena ini merupakan barisan geometri, di mana barisan geometri ini memiliki pola dikalikan. Sebut saja misalkan, Bapak akan kalikan A ini dengan sebuah bilangan, misalkan R. Ya, kalikan R, maka terdapat urutan kedua, yaitu nilainya adalah AR. AR ini bisa juga kita sebut sebagai suku kedua. Kemudian kita kalikan lagi dengan R, sehingga menghasilkan urutan pada urutan ketiga dengan nilainya adalah AR pangkat 2. Ya. Kok AR pangkat 2? Ya, karena di sini R pangkat 1 kalikan R pangkat 1. Jadi ada 2R. 2R ini karena perkalian bentuknya berarti dia berubah menjadi pangkat ya. AR pangkat 2 ini adalah suku ketiga ya. Kemudian kalikan lagi dengan R menghasilkan AR pangkat 3, ini disebutnya suku keempat ya, urutan keempat atau suku keempat, dan seterusnya selalu dikalikan dengan R karena polanya tetap ya, rasionya tetap, dan seterusnya. Nah, kemudian kita kalikan R sehingga muncullah urutan ke N ya, dengan nilainya adalah AR pangkat N kurang 1. Inilah yang disebut sebagai suku ke N ya. Dan nilai-nilai R ini atau pengali ini ya, yang kita sebut sebagai R ini adalah rasionya ya. Nah, rasio itu artinya pengali pada barisan
geometri. Kemudian istilah-istilah yang perlu kalian pahami di dalam barisan geometri. Itu ada suku pertama, ya U1 atau A nilainya. Kemudian juga pola barisan, dalam hal ini disebutnya rasio. Ini adalah perbandingan suku kedua dibagi suku 1, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku ke N dibagi suku sebelumnya. Ya. Kemudian suku ke N atau N, sesuai dengan ilustrasi di atas, bahwa suku ke N itu adalah dirumuskan atau generalisasinya adalah A kalikan R pangkat N dikurangi 1. Ya. Nanti N kurangi 1 ya. Kalian harus ingat itu. Berikutnya deret geometri. Apa sih deret geometri? Ya. Nah, deret geometri itu adalah bentuk penjumlahan dari barisan geometri. Ya, artinya dengan kata lain itu penjumlahan suku-suku pada barisan geometri. Jadi kalau penjumlahan suku-suku pada barisan geometri disebutnya adalah deret geometri. Nah, yang diistilahkan sebagai SN, yaitu jumlah N suku pertama. Sama lah istilah ini dengan deret aritmatika. Nah, untuk membedakan antara barisan dan deret mungkin seperti ini ya. Bapak punya sebuah barisan geometri 2, 4, 8, 16. Nah, barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki pola dikalikan atau dibagi. Coba kamu analisa, pola ini diapakan kira-kira? 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Polanya seperti apa? Ya, betul ya. Ini polanya dikalikan 2. Nah, kemudian deret geometri. Nah, deret itu bentuk penjumlahan. Artinya dari barisan ini suku-sukunya kita jumlahkan. Ya, 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan seterusnya ya. Oke, ini perbedaan antara barisan dengan deret, hanya mengubah bentuk koma pemisah menjadi bentuk penjumlahan. Kemudian jumlah N suku pertama dari barisan geometri kita akan menentukan ya, karena bentuk jumlah tentunya ada hasil. Hasilnya apa? Yaitu tadi jumlah N suku pertama itu adalah hasil dari penjumlahan barisan geometri. Nah, di sini ada dua hal yang harus kamu perhatikan. Sn ini sama dengan A, R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Ini kalau R-nya lebih dari 1. Artinya rasionya itu lebih dari 2, lebih dari 1. Misalkan rasionya 2, rasionya bisa 3, rasionya bisa 4, dan seterusnya. Kemudian, bisa juga Sn sama dengan A kalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Nah, ini untuk R-nya kurang dari 1. Umumnya rasio untuk menentukan jumlah N suku pertama menggunakan rumus yang bawah ini, itu kisarannya nilai rasionya itu di antara 0 dan 1. Ya, tapi secara umum dituliskan seperti ini. Nah, ini nanti akan kamu pelajari lebih detail, lebih lebih spesifikasi nanti di tingkat SMA atau SMK ya. Baik, berikutnya ya, bagaimana sih aplikasi dari barisan dan deret geometri ini ya. Baik, Bapak memberikan beberapa contoh soal. Misalkan, pasal memiliki barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Tentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N, suku ke 10 atau U10, dan jumlah 10 suku pertama atau S10. Nah, nanti kalian perhatikan barisannya ya. Baik, 2, 4, 8, 16. Nah, tentunya kita harus tentukan dulu polanya seperti apa. Nah, ternyata polanya dikalikan 2 ya. 2 kali 2, 4. Nanti 4 dikalikan 2, 8. 8 juga dikalikan 2, 16. Dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan pola pada barisan geometri, atau nama lainnya adalah rasio ya. Bisa dipahami ya. Baik, kita jawab pertanyaannya. Suku pertama. Tentunya kalian sudah tahu suku pertama. Suku pertama itu adalah bilangan pertama. Berapa bilangan pertama pada barisan ini? Oke, benar 2 ya. Baik, suku pertamanya 2. Lalu rasio, rasionya, nah dari sini nih sudah nih, yang ditunjuk oleh bayi ya, 2. Namun 2 itu dapat dari mana ya? Nah, kita cek. Rasio itu adalah perbandingan antara suku kedua dibagi suku 1.
ya 4, suku keduanya, suku satunya itu 2. 4 bagi 2, 2. Atau kalian juga boleh menggunakan perbandingan suku yang lain, yang jelas yang berdekatan. Ya, yang berdekatan boleh ambil mana saja. Misalkan Bapak ambil suku keempat dengan suku ketiga. 16 bagi 8 itu 2. Ya, intinya karena selalu tetap, jadi kita boleh menggunakan yang mana saja. Oke, berikutnya. Nah, rumus suku ke N ini berarti generalisasi ya dari sebuah barisan geometri. Kita sudah tahu tadi bahwa rumus suku ke N-nya adalah A kalikan R pangkat N kurang 1. A ini adalah bilangan pertama yaitu 2 kalikan R-nya adalah rasio ya, kemudian pangkat N kurang 1. Pangkat ini tidak diapa-apakan dulu karena memang kita akan menentukan sebuah rumus. Oke. Nah, hasilnya nanti di sini ada perkalian bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini nanti akan kalian pelajari di kelas 9, tetapi secara gambaran begini, 2 dia sebetulnya memiliki pangkat yaitu 1. Dikalikan 2 pangkat N kurang 1. Ya, berarti di sini ada perkalian bentuk bilangan pangkat. Ya, pangkatnya cukup kalian jumlahkan. 2 pangkat 1 dikalikan, kalikan berarti tambah N kurang 1 sama dengan, nah 1 dikurangi 1 kan habis, berarti tinggal 2 pangkat N. Ya, ini rumus umumnya adalah 2 pangkat N. Ya, gitu. Nah, untuk mengecek kebenaran 2 pangkat N atau tidak, kalian cukup ganti saja N-nya dengan 1. 2 pangkat 1, 2. Ini 2 nih, ini suku pertama. Nah, urutan kedua, ganti N-nya dengan 2. 2 pangkat 2, 4. Nah, ini 4. Urutan ketiga, berarti N-nya ganti dengan 3. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, itu 8. Dan seterusnya. Kemudian suku ke-10. U10, ya, tinggal ganti N-nya dengan 10. Ya, yang tadinya 2N berarti 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. Nah, hasilnya bukan 2 kali 10, ingat ya. Nah, bukan 2 kali 10, tapi perkalian 2 sebanyak 10 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Nah, setelah dihitung, itu hasilnya 1024. Kalian boleh cek ya. Yang berikutnya jumlah 10 suku pertama, berarti SN. Ya, kita gunakan yang R-nya lebih dari 1, berarti rumusnya yang ini. Ya. Oke, kenapa R kurang lebih dari 1? Karena di sini rasionya 2. Berarti kita gunakan rumus yang SN, A, R pangkat N kurang 1. Dibagi R kurang 1. Kita tinggal ganti nilai N, A, dan R-nya. Oke, S10, A-nya 2, R-nya juga 2, N-nya 10, dikurangi 1, 2 kurang 1. Ya. Kemudian 2 kalikan 2 pangkat 10, kita sudah dapat nih. Ya, 1024 dikurangi 1 dibagi 1. 1 ini dapatnya dari 2 dikurangi 1. Kemudian hasilnya 2 kalikan 1024 dikurangi 1 adalah 1023. Karena dibagi dengan 1 berarti tidak mengubah hasil. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal hasil akhirnya adalah 2 kali 1023. Hasilnya 2046. Ya, Bapak rasa kalian bisa memahami ini ya. Nah, kalau belum memahami, tinggal diulang-ulang videonya nanti. Kemudian berikutnya, ini contoh aplikasi barisan dan deret geometri. Nah, kita ke soal cerita. Setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2/12 menit. Kalian harus memahami konteks soalnya ya. Jika pada pukul 10 tepat, terdapat 25 bakteri, berapa banyak bakteri pada pukul 11.24? Nah, ini kita harus memahami konteks soal sekali lagi. Jadi pada pukul 10.00 atau 10 tepat, ya bakterinya ada 25. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya bakteri pada pukul 11.24 dengan ketentuan dia akan membelah diri menjadi 2 setiap 12 menit. Oke, penyelesaiannya seperti apa? Oke, dari pukul 10.00 sampai dengan 11.24, jika dibagi per 12 menit, berarti 10.00, kemudian 10:12, 10:24, dan seterusnya. Ini terdapat 8 waktu, ya, 8 bagian waktu. Kalau kita bagi rentang dari pukul 10 tepat ke pukul 11.24. Setiap 12 menit sekali ada 8 waktu. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa N-nya adalah 8. Kemudian bakteri membelah menjadi 2. Nah, menjadi 2 itu ini adalah rasio. Ya, kalau kita punya bakteri 1,
12 menit kemudian jadi 2. Ya, 12 menit kemudian jadi 4 dan seterusnya, ya. Banyak bakteri mula-mula. Ini 25 bakteri ini artinya adalah A atau U1 atau suku pertama. Nah, banyak bakteri pada pukul 11.24. Ini berarti U8 ya, karena N-nya di sini ada 8. Tinggal kamu gunakan rumus. Ya, U8 sama dengan AR pangkat 8 kurang 1. A-nya 25, rasionya 2. 7 di sini, pangkat 7 dapatnya dari 8 dikurangi 1. Oke. Baik, berikutnya 25 tetapkan. Kita selesaikan dulu pangkatnya. 2 pangkat 7 setelah dihitung ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Ini menghasilkan 128. Ya, sehingga kamu tinggal hitung perkalian 25 kalikan 128, hasilnya 3200. Ya, jadi bakteri pada pukul 11.24 adalah 3200 bakteri. Nah, ini penggunaan rumus suku ke N ya. Oke, apakah tidak ada cara lain? Di sini kan muncul pangkatnya pangkat tinggi, ini baru pangkat 7. Bagaimana kalau pangkat 10 dan seterusnya? Oke. Nah, ada alternatif penyelesaian yang lain, kita buat tabel. Nah, tabel waktu banyak bakteri. Nah, seperti ini ya. Pukul 10.00, 12 menit kemudian jadi 10.12, 12 menit lagi 10.24, 12 menit lagi 10.36 dan seterusnya sampai terakhir tadi 11.24. Karena rasionya dikalikan dengan 2, maka dari 25 ini ya, pertama 25 kamu kalikan dengan 2. Hasilnya 50. 50 kalikan 2 100. 100 kalikan 2 200. 200 kalikan 2 400. 400 kali 2, 800, 800 kali 2, 1600, 1600 kalikan 2, 3200. Nah, ini alternatif penyelesaian. Kita menggunakan skema tabel, ya, dengan membagi waktu tadi setiap 12 menit sekali. Lalu bagaimana kalau 15 menit sekali? Ya, kamu boleh coba, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dan setiap potongan membentuk deret geometri. Panjang tali terpendek 4 cm dan terpanjang 128 cm. Panjang tali mula-mula adalah titik-titik. Ya, tentu kalian harus memahami konteks soal. Ya, jadi tadinya awalnya ada seutas tali, lalu tali tadi dibagi 6, dipotong-potong bagi 6 membentuk deret geometri. Urutannya tentunya ya, ukurannya, ukuran panjangnya. Ya, dimulai dari panjang yang terpendek, ya, kemudian dan yang diketahui di sini yang terpanjang. Baik, penyelesaiannya, tali dipotong menjadi 6, berarti ini N-nya. Kemudian tali terpendek, A, ini 4 cm. Tali terpanjang, ini U6. Kenapa U6? Ada yang tahu ya? Oke, betul. Karena di sini dipotongnya menjadi 6 bagian. Ya, jadi terpanjangnya adalah suku ke-6, 128 cm. Nah, boleh nggak dibalik suku U1-nya atau A-nya 128, suku ke-6-nya 4, boleh ya, boleh ya. Nah, sementara ini Bapak menggunakan yang terpendeknya adalah yang A dan yang terpanjang adalah yang U6-nya. Baik, berikutnya kita tentukan dulu rasionya. Ya, rasio ini adalah bentuk perbandingan. Kita gunakan perbandingan nilai ini. Ya, rasio suku ke-6 dikurangi suku pertama, ini sama dengan nilai pada suku ke-6 atau U6 dibagi nilai pada suku pertama. Ya, suku ke-6 itu adalah 128, dari sini yang diketahui, kemudian suku pertama adalah 4, hasilnya 32. Nah, 32 ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ternyata 32 itu diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Atau dengan kata lain kita tuliskan dalam bentuk 2 pangkat 5. Ya, berikutnya dari R pangkat 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1 itu adalah 5. Berarti di sini kita peroleh R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Ya, sehingga pangkatnya sudah sama, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai R itu sama dengan 2. Ya, bisa dipahami untuk sampai sini ya. Oke, berikutnya panjang tali mula-mula sebelum dipotong berarti ya.
Nah, artinya penjumlahan 6 potong tali tadi. Ya, kita rumuskan karena rasionya di sini kita peroleh 2, dengan kata lain 2 itu lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang pertama. Ya, kita tinggal ganti angka-angkanya. A diganti 4, kemudian R-nya rasionya diganti 2, ya, kemudian N-nya adalah 6 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, ini hasilnya 1, kita abaikan lah ya, sehingga menghasilkan 4. 2 pangkat 6 ini adalah 64, dikurangi 1, 4. 64 dikurangi 1 adalah 63, sehingga hasil akhirnya adalah 4 kali 63 sama dengan 252. Nah, kita bisa simpulkan bahwa panjang tali mula-mula adalah 252 cm sebelum dipotong. Nah, terus ada alternatif lain tidak? Ya. Alternatif penyelesaian lain, nah, kita langsung jumlahkan tanpa menggunakan rumus, ya, tanpa menggunakan rumus. Ketika rumus yang kita gunakan agak sedikit menyulitkan, lah kita pakai alternatif lain, kita jumlahkan secara langsung. Nah, ini bilangannya dapat dari mana? Nah, 4 ini adalah suku pertama, 128 adalah suku yang terpanjang, suku yang terakhir. Oh, yang lain ini yang 8, 16, 32, dan 64 dapatnya dari mana? Kita ingat, ya, pada barisan ini kita punya rasio 2, berarti kita tinggal kalikan 2 nih. 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, 32 kali 2, 64, dan 64 kali 2 adalah 128, ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau penjumlahan secara langsung, meskipun manual, tetapi hasilnya pasti, dibandingkan dengan kalian menggunakan rumusnya nggak inget, kemudian dalam perhitungan juga ragu-ragu, lebih baik menggunakan aturan penjumlahan secara langsung seperti ini. Tinggal jumlahkan saja 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 98. Hasilnya kalau silahkan kalian cek, pasti akan sama dengan 252 cm. Ini alternatif pemecahan ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk berikutnya, diketahui suku ke-6 dan suku ke-10. Suku ke-6 dan suku ke-10, barisan geometri berturut-turut adalah 2 dan 32. Nah, kalian harus pahami, suku ke-6 itu nilainya 2, suku ke-10 nilainya 32. Tentukan suku ke-8, ke-14 dari barisan tersebut. Baik, alternatif penyelesaiannya, nah, informasinya kalau kalian pahami, ini suku ke-6 2, suku ke-10 32. Nah, tentu harus kalian, ini kan rasionya. Rasionya, R-nya itu adalah pangkat, nah indeks ini urutan ke-10 dikurangi urutan ke-6. Penulisan seperti ini sama dengan nilai perbandingan nilai suku ke-10 dibandingkan dengan nilai suku ke-2. Seperti itu hasilnya. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, 16 ini harus kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya, ternyata menghasilkan 2 pangkat 4. Gitu. Oh, kenapa 2 pangkat 4? Tidak 4 pangkat 2. Nanti ya, cek oleh kamu. Alasannya seperti ini. R pangkat 10 dikurangi 6. 10 dikurangi 6 itu 4. Jadi R pangkat 4. Ya. R pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. Agar pangkatnya sama, maka ini diubah ke dalam bentuk 2 pangkat 4, yang 16 ini. Kalau kita ubah ke dalam bentuk 4 pangkat 2, nah di sini pangkatnya tidak sama. Kita agak repot juga menentukan. Yang penting arahnya antara pangkat rasio dengan nilai tertentu itu harus sama. Nah, ini kebetulan sama, karena pangkatnya sama berarti kita bisa simpulkan bahwa R-nya adalah 2. Ya. Nah, kita belum selesai. Nah, yang kita tentukan adalah suku ke-14. Oke, dari soal. Suku ke-6, suku ke-10. Yang jadi pertanyaan adalah suku ke-14. Berarti di antara suku ke-10 dengan urutan ke-14 itu ada 11, 12, 13. Nah, ini nilai sukunya 2, 3, 2. Nah, kita diminta menentukan suku ke-14. Oke. Nah, Bapak tidak menggunakan pendekatan rumus ya. Khawatir ada kesulitan. Ya, dengan menggunakan ini, skema seperti ini pun diperbolehkan. Nah, berikutnya, karena rasionya 2, kamu tinggal mulai saja, tidak perlu mulai dari urutan ke-6, tapi
mulailah dari urutan ke-10. Karena 14 itu lebih dari 10. Ya. Langsung mulai dari 32, karena rasionya 2 berarti kalikan 2. Hasilnya 64, kalikan lagi 2, hasilnya 108, kalikan lagi 2, hasilnya 256, kalikan lagi 2, hasilnya, maka hasilnya adalah 512, ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa suku ke-14 dari barisan tersebut adalah 512. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ayo kita lanjutkan ya. Yo, matematika kalau tanpa dilatih, maka tujuan kita untuk belajar berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah tidak akan bisa dicapai. Untuk itu, penjelasan materi sudah, berarti tinggal kalian berlatih. Yang pertama, diketahui barisan geometri dengan suku ketiga 90 dan suku kelima itu 810. Suku ke-9 pertanyaan pertama, kemudian jumlah n 6 suku pertama. Ya, ini adalah UN, kalau yang B adalah SN. Ya, caranya sudah dibahas. Yang kedua, suatu bakteri tertentu akan membelah diri menjadi 3 setiap 20 menit. Jika banyaknya bakteri mula-mula berjumlah 10, maka banyaknya bakteri setelah 2 jam adalah titik-titik. Kalian boleh menggunakan rumus, boleh menggunakan skema yang sudah Bapak contohkan. Yang ketiga, Anton mempunyai 2 utas tali. Tali pertama dipotong menjadi 6 bagian, membentuk barisan geometri hingga panjang tali terpendek 9 cm dan tali terpanjang 288 cm. Sedangkan tali yang kedua dipotong menjadi 5 bagian, membentuk barisan geometri dengan panjang tali terpendek 4 cm dan tali terpanjang 324 cm. Nah, kamu analisa ya. Dari soal ini analisa manakah pernyataan berikut yang benar. Berikan alasannya ya. Nah, tali pertama lebih pendek dari tali kedua, benar atau salah nih? Kemudian tali pertama lebih panjang dari tali kedua, benar atau salah? Selisih panjang tali pertama dan tali kedua 1 meter. Dan selisih panjang tali pertama dan tali kedua 4 meter. Ya, dari keempat pilihan ini manakah yang menurut kamu merupakan pernyataan yang benar berdasarkan keterangan soal ya? Nah, ada 3 soal untuk berlatih berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah untuk pertemuan kali ini. Nanti tuliskan seperti biasa jawabanmu dan kirimkan di Google Classroom. Oke, tetap semangat ya. Baik, nah, kalau kamu ingin menuliskan, boleh nanti di pause dulu videonya. Dan sementara Bapak lanjutkan terlebih dahulu. Ya. Baik, kita refleksi diri terlebih dahulu. Refleksi ini introspeksi diri selama kegiatan barusan pembelajaran dan penjelasan di Bapak. Apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran saat ini atau hari ini? Ya, tentunya kalau kalian menyimak, memutar video ini dengan fokus dan semangat, Bapak yakin kamu bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Cukup dijawab dalam hati. Yang kedua, apakah sudah memahami materi yang disampaikan hari ini? Ya, kamu harus jujur pada diri kamu sendiri. Ya, kalau yang belum memahami, berarti kamu tinggal ulang-ulang videonya, boleh di-download, dan jangan lupa ya subscribe tentunya. Oke. Baik, yang ketiga, apakah yang harus dilakukan jika belum memahami materi tersebut? Kamu boleh mengulang-ulang sekali lagi video ini, diputar, dimaknai, diayati. Ketika masih ada pertanyaan belum dipahami, kamu boleh bertanya baik ke teman atau ke Bapak sendiri ya. Oke, demikian pertemuan kali ini. Meskipun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya, untuk yang muslim sekali lagi, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Mudah-mudahan materi yang sudah kita pelajari hari ini
akan tetap bersemayam di dalam hati dan pikiran kita, sehingga pada saat-saat ujian nanti kita mampu menggunakan konsep-konsep dengan baik dan benar. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, jangan lupa nanti bersyukur, selalu tersenyum dan bahagia. Sampai jumpa lagi. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.